Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kembali boleh memberikan kita waktu untuk boleh bersama-sama hadir dan juga mengambil bagian di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam persekutuan doa pada malam hari ini dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita awali persekutuan ini dengan sebuah pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Saya percaya bahwa Allah kita selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini kita alami, tidak akan pernah mengurangi bahwa Allah itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh menghadiri dan juga boleh mengambil bagian di dalam persekutuan doa di malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan boleh tuntun kami, Tuhan boleh sertai kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat boleh mengerti dan juga boleh membawanya di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema selalu baru setiap hari. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita, baik secara pribadi maupun juga di dalam keluarga, memiliki barang yang sama. Misalnya, mungkin dari setiap kita memiliki handphone lebih dari satu. Tetapi, bagaimana kita memperlakukan handphone yang sama, tetapi dengan kehidupan ataupun juga model yang berbeda daripada handphone itu sendiri. Misalnya kita memiliki handphone yang A dengan merek tertentu, dan yang satu kita memiliki handphone yang B dengan merek tertentu. Selain daripada itu, kedua handphone ini juga berbeda dalam pembeliannya, berbeda soal waktunya. Yang A misalnya kita sudah beli dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, sementara yang B ini baru bulan kemarin misalnya. Tentunya setiap kita ketika ada di dalam kondisi seperti demikian, maka pandangan kita, paradigma kita terhadap kedua barang tersebut akan berbeda. Mungkin handphone yang merek tertentu dengan pembelian yang sudah cukup lama akan sedikit kita tidak perhatikan lagi dibanding handphone yang merek tertentu dan juga kita baru beli sangat baru, sehingga pusat perhatian kita akan lebih tertuju kepada yang baru tentunya. Bapak Ibu saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, pada dasarnya bahwa inilah kenyataan daripada sifat manusia itu sendiri.
Dia akan selalu tertarik kepada hal yang baru. Dia akan selalu memperhatikan sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Dan dia akan begitu antusias di dalam merespon ataupun di dalam menjaga sesuatu yang baru yang ada di dalam dirinya. Sehingga barang yang lama tadinya, handphone yang tadi yang sudah lama itu, mungkin masih berfungsi dengan baik, tetapi dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak seperti handphone yang baru ini. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. 1 tahun yang lalu kita sudah memulai yang namanya ibadah online. Karena adanya COVID yang tentunya membuat kita semuanya beraktivitas di rumah, termasuk di dalam peribadahan harus dilakukan di rumah. Awal ketika dicanangkan bahwa ibadah secara online, sebagian dari jemaat atau anak-anak Tuhan pasti akan sangat senang dengan situasi itu. Karena di dalam mungkin pikiran mereka, saya tidak perlu lagi untuk bangun pagi-pagi, lalu menempuh jarak yang sedemikian jauh untuk ikut ibadah. Dan saat ini saya bisa menikmati ibadah di rumah, bahkan mungkin dalam kondisi yang apa adanya. Tetapi rasa antusias seperti demikian perlahan-lahan memudar. 1 bulan kita mengikuti ibadah online, kita begitu antusias dan semangat. 2 bulan, 3 bulan masih seperti bulan-bulan sebelumnya. Tetapi apakah akan sama ketika masuk di dalam bulan ke-6, 1 tahun? Pasti ada sebuah kejenuhan dan juga kebosanan. Sama seperti ketika seorang siswa ketika mendengar bahwa sekolah dari rumah, mereka begitu antusias. Tidak perlu lagi bangun pagi, sarapan, sampai sekolah kerja bakti dan seterusnya. Karena mereka bisa belajar dari rumah masing-masing. Tetapi apakah itu bisa bertahan lama? Tentunya tidak. Selalu akan ada yang namanya kebosanan. Selalu akan ada namanya kejenuhan. Nah, inilah hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari. Inilah realita, inilah fakta yang kita sedang hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, sama halnya ketika kita mungkin memandang Allah, memandang berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana Yeremia bisa mengatakan sebuah firman, sebuah kalimat yang cukup luar biasa di dalam kondisi yang demikian. Dia mengatakan bahwa berkat Allah selalu baru setiap hari. Ketika ucapan ini diungkapkan dalam kondisi senang, dalam kondisi bersukacita, dalam kondisi semuanya baik-baik saja, wajar. Tetapi ketika ucapan ini berangkat dari sebuah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, dari kondisi yang sangatlah memprihatinkan, tetapi justru ucapan ini, firman ini keluar. Apa sih yang membuat Yeremia itu bisa berkata demikian? Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa Yeremia ini melihat Allah lebih besar daripada apapun, termasuk masalah yang sedang dihadapi oleh bangsanya atau bahkan masalah yang sedang dialami oleh Yeremia itu sendiri. Dia menyadari betul bahwa
kasih setia Tuhan besar, kesetiaan Allah selamanya. Inilah sebuah iman dan juga pola pikir yang saya pikir perlu dimiliki bagi setiap kita. Bahwa bagaimana kita melihat Allah jauh lebih besar daripada masalah demi masalah yang ada di depan kita. Tetapi fakta yang ada ketika kita masih mungkin mengeluh, mungkin saja kita tidak melihat Allah karena masalah kita yang menghalangi kita. Yang artinya bahwa fokus utama kita adalah masalah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita berkata tidak ada yang baru. Begitu-begitu saja. Kalau kita melihat di dalam kitab Ratapan ini bagaimana murka Tuhan berlangsung. Tetapi tidak selamanya. Murka Tuhan berlangsung hanya sesaat. Tetapi tidak selamanya. Yang artinya bahwa ada sebuah secerca harapan karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dibanding kondisi yang saat itu yang mereka alami saat itu. Ketika mereka mengalami sebuah penghukuman, ketika mereka mengalami sebuah kesulitan, bukan berarti mereka tidak sayang kepada mereka. Tetapi ketika mereka mengalami penghukuman, Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2021. Bagaimana kita melihat sebuah perjalanan yang sangat sulit, khususnya di tahun 2021 ini. Awal tahun kita sudah melihat tragedi pesawat yang jatuh. Lalu masih berlanjut dengan adanya gempa bumi di beberapa titik di Indonesia. Lalu kembali kita jumpai atau kita melihat KRI Nanggala tenggelam. Lalu baru-baru kemarin ini kita juga melihat ada kapal yang tenggelam di Gilimanuk. Bahkan yang saat ini lonjakan COVID semakin merajalela. Ini adalah sebuah kesulitan-kesulitan secara umum yang terjadi. Belum mungkin kesulitan-kesulitan secara pribadi yang saat ini sebagian dari kita mungkin mengalami itu. Mungkin ada kerabat kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri kena PHK. Mungkin kerabat atau bahkan mungkin saudara kita atau kita sendiri putus sekolah karena tidak ada biaya lagi untuk bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Bahkan mungkin kerabat saudara-saudara kita ada yang kehilangan keluarga karena COVID. Sudah sakit karena kehilangan, tambah sakit karena di saat-saat terakhir kita tidak bisa bersama-sama orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Di dalam kondisi-kondisi seperti demikian, apakah kita masih bisa berkata bahwa berkat Allah selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita? Mungkin dalam kondisi demikian kita mungkin ngedumel sama Tuhan. Kita mungkin protes sama Tuhan. Kita mungkin marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Katanya Tuhan yang setia. Katanya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Punya kasih yang besar itu. Kenapa tidak menyelamatkan saya? Kenapa tidak menolong saya dalam kondisi-kondisi demikian? Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-26, Yeremia menjawab pertanyaan demikian. Dia mengatakan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Lalu di dalam Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tuhan tidak senang melihat umatnya menderita, tetapi manusia membutuhkan tekanan itu bagi kehidupannya. Sehingga penderitaan bagian daripada pembentukan karakter kita. Situasi-situasi sulit yang kita alami itu bagian daripada pemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di sini bukan saja Yeremia fokus kepada Allah, melihat Allah jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi Yeremia juga di sini menyadari betul bahwa kesusahan, penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diperoleh bersama dengan Allah. Dia menyadari betul bahwa kehidupan jauh lebih penting daripada apa yang melekat dalam kehidupan ini. Hidup ini jauh lebih penting daripada apa yang melekat dalam hidup ini. Ada banyak orang yang justru memutar hal ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Ketika saya mengangkat ataupun juga berbicara soal ini, saya teringat perkataan dosen saya. Dia berkata begini, hidup kita tuh harus selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik itu senang, baik itu susah. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Misalnya, ketika kita sakit kepala, ketika kita sakit perut, atau sakit kaki, kita harus mengucap syukur. Kenapa demikian? Membuktikan bahwa kita itu punya kepala. Membuktikan bahwa kita itu punya perut. Membuktikan bahwa kita itu punya kaki ketika kita masih sakit. Bayangkan, kalau kita tidak punya kaki, kita tidak akan pernah mungkin merasakan yang namanya sakit kaki. Bayangkan ketika kita tidak memiliki kepala, kita mungkin tidak akan pernah merasakan yang namanya kepala. Yang artinya bahwa kehidupan jauh lebih penting daripada soal-soal penghidupan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama mengubah cara berpikir kita tentang Allah. Karena sesungguhnya berkat Allah selalu ada dan selalu baru dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita boleh bangun pagi, itu adalah sebuah berkat Allah. Sebagai orang tua tentunya kita mungkin sudah mulai frustasi dengan kondisi pandemi yang terus-menerus mengalami kelonjakan, yang tentunya akan membuat kita harus lebih ekstra lagi di dalam membimbing, mendidik anak-anak kita di rumah. Kita menjadi guru di rumah. Kita mungkin sudah kehabisan ide. Bahkan mungkin kita juga sudah kehabisan kesabaran. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita membawa hal ini kepada Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Saya termasuk orang yang ada di dalam posisi ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika saya mendengar pernyataan daripada Pak Menteri Pendidikan bahwa semester depan akan dibuka sekolah secara bertahap. Sekolah tatap muka perlahan-lahan akan dibuka. Tentunya berita ini sangat menggembirakan buat saya.
sebagai orang yang dipercayakan membimbing anak-anak, ada sebuah pergumulan yang besar tentunya. Saya pikir hal yang sama dialami oleh para orang tua di rumah. Tetapi dengan melihat fakta yang ada saat ini, sepertinya sekolah tatap muka masih sangat jauh di depan kita. Bagi kita sebagai seorang anak sekolah, mungkin kita sudah muak dengan sekolah secara online di rumah. Mungkin kita berkata, saya ini bukan semakin pintar, tetapi malah justru semakin bodoh dengan adanya sekolah online ini. Kita sudah muak dengan kondisi-kondisi saat ini. Tetapi percayalah bahwa di balik semua kesulitan-kesulitan yang ada berkat-berkat baru Tuhan nyatakan kepada kita semua. Di balik ketantangan demi tantangan, kesulitan yang kita terima, yang kita dapatkan saat ini, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di sana. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, biar kita merasakan selalu baru kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Fokus utama kita dekat kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah itu sendiri. Dan supaya kita boleh merasakan sesuatu hal yang baru, maka datanglah kepada sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Saya katakan di awal bahwa kita itu adalah manusia yang selalu akan bosan dengan situasi-situasi, sesuatu hal yang sudah lama ada pada kita. Tetapi ketika kita dekat dengan sumber, yaitu Tuhan itu sendiri, maka Dia akan memuaskan kita, maka kita akan selalu mendapatkan sesuatu hal yang baru di dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan demi kesulitan yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan di kesempatan malam hari ini kami datang kepadamu membawa firman ini. Biarlah firman yang boleh kami bersama-sama baca dan renungkan, biarlah itu terus berbicara di dalam kehidupan kami. Biarlah itu terus menggelisahkan hati kami, sehingga kami membawa firman itu di dalam kehidupan kami, dan itu berbuah di dalam kehidupan kami semua. Jikalau mungkin menjalani kehidupan kami menjumpai ada sebuah kedongkolan, ketumpuan hati kami terhadap Tuhan, karena persoalan demi persoalan yang kami hadapi, kami mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ini ada tayangan pokok-pokok doa. Mungkin kita bisa melihat dan kita gumuli, kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.